Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoerun Isa. Saya adalah salah satu peserta magang di Bimba AIO EO periode bulan Juli 2023. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan di tugas belajar di luar kelas hari keempat, yaitu yang pertama mengenai pengamatan terhadap motivator, yaitu bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid. Jadi yang pertama itu ketika mereka sudah datang, kita langsung sapa mereka, kita sambut mereka. Halo kakak, selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Yang kedua yaitu bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview. Biasanya kita membuka dengan kegiatan bernyanyi lagu La Bimba, kemudian ada tepuk semangat, ada cinta kasih Ananda, lalu ada yang terakhir yaitu doa pembuka atau doa sebelum belajar. Lalu yang ketiga yaitu bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan. Kita sebagai motivator harus ceria, jadi kita harus bisa membuat mereka ceria, nyaman, menyenangkan, harus bisa membuat mereka semangat. Ya, caranya dengan kita semangat juga dengan memberikan mereka senyuman, kemudian memberikan mereka kebahagiaan, agar mereka juga bisa merasa nyaman dan menyenangkan di dalam pembelajaran tersebut. Lalu yang keempat yaitu bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog. Biasanya kita mengajak anak berdialog dengan dialog sederhana seperti kakak hari ini makan pakai apa, kakak tadi mandi nggak, atau pertanyaan-pertanyaan yang sederhana lainnya. Jadi membuat mereka itu tertarik kepada kita. Lalu bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak. Jadi kita memberikan reward atau motivasi kepada anak itu biasanya dengan mengacungkan jempol atau mengajak tos gitu. Jadi kita memberikan reward ketika mereka berhasil membaca atau membuat kata gitu dari huruf-huruf yang kita sebutkan seperti KU, DA, terus kitanya diam. Terus dia anak itu menyebutkan kuda, terus kita kakak rajin sekali, terus kita ngajak tos gitu atau memberikan acungan jempol. Lalu kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak, yaitu ketika pembelajaran itu hampir selesai, atau dengan bisa memberikan emoticon atau memberikan tas dulu gitu, atau bisa langsung ngasih jempol tadi gitu. Jadi benar-benar mereka merasa termotivasi gitu atas apa yang mereka lakukan. Kemudian bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba. Jadi kita ekspresinya harus selalu menyenangkan, harus senang gitu, harus selalu merasa bahagia. Kemudian sikap kita yaitu menganggap mereka sebagai teman kita gitu, bukan menganggap mereka sebagai anak kecil gitu, karena mereka akan merasa senang ketika kita menganggap mereka itu sebagai temannya gitu. Kemudian penampilan kita yaitu harus rapi, harus menarik gitu, agar mereka merasa kita belajarnya dengan serius, dengan menyenangkan, karena kakaknya juga senang gitu, kakaknya juga semangat gitu, ibunya juga semangat. Lalu apa yang harus dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Agar murid tidak merasa bosan, tadi yang kita mengajak mereka berdialog, kemudian berbicara, ajak mereka ngobrol mengenai hal apa yang dia suka gitu. Soalnya ketika hening harus kita mulai dengan pembicaraan kita terlebih dahulu agar mereka merasa sedang pembelajaran, lalu jangan diam aja gitu, mereka harus aktif juga gitu. Lalu apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan. Jadi setelah pembukaan itu kita main tebak-tebakan seperti BO, BO, terus mereka jawab bobo gitu, atau kata-kata yang lain gitu. Kemudian pengamatan terhadap murid. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka. Sangat antusias sekali mereka karena merasa semangat belajar dan sangat antusias juga karena seperti kita memberikan tepuk semangat, kemudian bernyanyi. Kemudian mereka biasanya ditanya, kakak sudah mandi belum? Tadi mandi dulu nggak? Mandinya pakai air apa gitu. Jadi
mereka merasa semangat. Kemudian, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Karena saya masih baru ya, jadi sampai saat ini saya belum menemukan murid yang terlihat murung atau tidak ceria. Alhamdulillah semuanya sangat antusias, itu sangat ceria. Kemudian bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Mereka sangat antusias sekali, seperti tadi yang saya bilang, ketika mereka melakukan bermain sambil belajar modul, walaupun mereka berbeda gitu, tapi mereka tetap semangat belajarnya, karena kita juga memberikan motivasi, kemudian memberikan juga semangat, tidak membeda-bedakan setiap anak. Kemudian, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ya, mereka tentu sangat senang, sangat antusias. Jadi mereka tuh anak-anak yang ceria. Ketika kita ngajak bernyanyi, kita baca ini, kita pergi ke sini, coba lihat ini gitu. Jadi mereka juga merasa semangat, merasa senang. Kemudian, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jadi mereka mungkin ada yang kesulitan dalam membaca ya. Ada yang bacanya tuh masih terbata-bata, tapi ada juga yang sekali lihat hurufnya langsung bisa baca gitu. Jadi benar-benar mereka itu berbeda setiap anaknya, tapi tetap kita berikan kasih sayang yang sama. Kemudian jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Jadi setelah 4 hari saya melakukan magang, kemudian sebelum magang melakukan observasi, setiap murid itu berbeda-beda. Ada yang bisa membaca, ada yang sudah lancar malah, kemudian ada yang sudah bisa membaca kemudian berhitung sendiri, kemudian ada yang sudah lancar membaca tetapi masih malu-malu, kemudian ada yang bacanya masih terbata-bata tetapi menghitungnya sudah lancar, kemudian ada juga yang menghitungnya sudah lancar, menulisnya sudah lancar, kemudian diktenya juga sudah lancar, hitungnya juga sudah lancar. Jadi benar-benar mereka itu berbeda ya. Jadi ada satu anak perempuan yang sudah lancar membaca, pandai berhitung, tetapi dia masih malu-malu dalam membaca, seperti takut salah. Kemudian ketika mereka merasa seperti itu, kita selalu bilang, nggak apa-apa kalau salah, nanti ibu bantu gitu, nanti ibu kasih tahu gitu. Nah dari situ baru dia mulai berani mengeluarkan suaranya seperti itu. Kemudian ada satu anak laki-laki yang dia berusia 6 tahun, dia sudah lancar membaca, dia sudah bisa menulis juga, kemudian sudah pandai berhitung juga. Kemudian mengenai pengamatan terhadap suasana kelas, yang pertama yaitu jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Saya merasa sangat bahagia dan senang sekali ya ketika melihat mereka antusias dalam pembelajaran, karena yang saya tahu anak-anak itu sulit untuk fokus, tapi selama beberapa hari kemarin ke belakang melihat mereka itu sangat antusias, sangat semangat. Jadi karena dari metode di Bimba itu sangat menyenangkan, jadi ke kitanya juga itu merasa senang gitu, karena melihat mereka juga itu senang. Kemudian kita juga ingin selalu memberikan vibes yang positif gitu. Kemudian apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Alhamdulillah di unit Gedong Panjang itu sendiri itu tidak ada ya. Jadi pembelajaran yang kemarin dilakukan itu tidak ada kekerasan yang terjadi, karena mereka benar-benar fokus dengan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Terakhir yaitu pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Yang pertama yaitu apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka. Untuk kegiatan pembuka yaitu biasanya doa sebelum belajar, kemudian menyanyikan lagu Bimba, juga melakukan dialog-dialog sederhana atau bercerita. Kemudian apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti. Untuk kegiatan inti yaitu kita menerapkan teori Bandul, seperti yang pertama yaitu membaca dulu, kemudian setelah membaca yaitu berhitung, setelah hitung yaitu kebaca lagi, kemudian kedikte, kemudian kebaca lagi. Kemudian diselingi juga seperti memberikan motivasi atau reward gitu, dilakukan selama 5 menit sekali.
Yang ketiga yaitu jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Untuk kegiatan inti pastinya membaca. Kemudian apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup. Untuk kegiatan penutup yaitu mengulang kembali materi atau modul yang sudah diberikan, kemudian melakukan doa sesudah belajar, kemudian menyanyikan lagu untuk pulang gitu. Kemudian berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Yang diterapkan di Bimba AIUE yang diterapkan yaitu 60 menit, 50 menit untuk kegiatan pembelajaran, untuk 10 menitnya lagi itu persiapan untuk pergantian anak. Terima kasih, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.